Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari soal pertidaksamaan rasional, yang mana lanjutan dari contoh soal berikutnya yaitu nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nah, di sini kita punya contoh soal nomor 6 yaitu 2x ditambah 1 per x kurang 4 lebih dari sama dengan 2. Nah, kalau bentuk soal seperti begini langsung kita ubah menjadi, dapat diubah menjadi 2x ditambah 1 per x kurang 4 kurang, langsung kita jadikan 2 per 1 lebih dari sama dengan 0. Kenapa 2 per 1 ini? Kalau di sini ada 1 berarti langsung kita jadikan kurang 1 per 1. Karena dia sudah lebih dari bukan 1 dan ini adalah 2, berarti kita langsung jadikan 2 per 1. Misalnya sini ada 3, berarti langsung kita jadikan 3 per 1. Beda halnya dengan 1. Kalau 1 kita langsung jadikan 1 per 1. Nah, setelah kita jadikan seperti ini, jadi kita tinggal kali silang, yaitu 2x ditambah 1 dikali dengan 1 dan x kurang 4 dikali dengan 2, kemudian x kurang 4 dikali dengan 1. Nah, kita dapat mengubahnya menjadi ini. Jadi kita kalikan 2x ditambah 1 dikali dengan 1, tetap hasilnya 2x ditambah 1. Nah, kemudian setelah ini yang ini 2x tambah 1 kita kalikan dengan 1, hasilnya tetap 2x tambah 1. Kemudian kurang ini x kurang 4 dikali dengan 2 ini kurang, jadi kita bisa tulis balik juga terserah, karena perkalian itu mau diputar juga hasilnya juga tetap akan sama. Jadi x dikali dengan x kurang 4 per x di bawahnya itu x kurang 4 dikali dengan 1, tetap hasilnya x kurang 4. Jadi kita tulis x kurang 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah sudah terbentuk seperti ini, nah kita sederhanakan yang di atas ini. Nah, dapat diubah menjadi kita kalikan. Jadi kita tulis 2x ditambah 1. Nah, ini yang harus kita mau kalikan. Negatif 2 dikali x menjadi negatif 2x, dan negatif 2 dikali dengan negatif 4 itu menjadi positif 8 per x kurang 4, jangan lupa tandanya, lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah sudah terbentuk seperti ini, maka kita yang ini kita harus kalikan atau jumlahkan atau kurangkan yang sejenis antara variabel dengan variabel dan konstanta dengan konstanta, sehingga jadinya 2x dikurangi 2x menjadi ini habis, karena 2x kurang 2x itu habis. Yang terus konstanta dengan konstanta, 1 ditambah 8 menjadi 9 per x kurang 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah sudah bentuk seperti ini, kita langsung tentukan Pn dan Ptn nya. Yang pertama kita tentukan Pn nya, pembuat 0, karena 9 ini tidak mengandung variabel berarti tidak ada. Kemudian kita tentukan PTN-nya, pembuat tidak 0. Nah, yang di bawah ini, sehingga jadinya x kurang 4 tidak sama dengan 0. Jadi x tidak sama dengan 4. Nah, setelah kita tentukan PN dan PTN-nya, kemudian kita buat garis bilangan. Nah, kita letakkan di sini, karena PTN-nya ini selangnya selalu terbuka, jadi kosong. Nah, setelah itu kita tentukan daerah positif dan negatifnya. Untuk menentukan daerah positif dan negatifnya, kita kembali ke sini. Ini kan positif 9 ini. Di bawah variabel x ini juga positif. Jadi positif dibagi positif, hasilnya positif. Letakkan di sebelah kanan ini positif, negatif. Terus untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita lihat tandanya sini, pola tandanya. Karena di sini lebih dari berarti daerah himpunan penyelesaiannya terdapat pada daerah positif. Berarti arahnya ke kanan. Jadi HP-nya yaitu untuk setiap x
di mana X lebih dari 4. Jangan lupa X elemen real. Nah, itu untuk contoh soal nomor 6. Kemudian kita lanjut dengan contoh soal nomor 7. Nah, untuk contoh soal nomor 7 yaitu kita punya soal X kuadrat kurang X kurang 6 dibagi dengan 2X kurang 10 kurang dari sama dengan 0. Nah, harus kita di sini kita harus faktorkan karena ruas kanan sudah dijadikan 0, yang sudah dijadikan 0, maka harus kita faktorkan ini X kuadrat kurang X kurang 6 ini. Jadi kita faktorkan bilangan berapa ini kalikan sama dengan negatif 6, dan kalau dijumlahkan itu sama dengan 1. Ini X ini kita anggap dia 1 karena di depan ini X ini ada 1 tapi tidak pernah ditulis. Jadi untuk cara pemfaktoran kita harus mendata bilangan yang dikalikan sama dengan 6 dulu. Jadi yaitu 1 kali 6 juga 6, kemudian 2 dikali dengan 3 juga 6. Nah, kalau dikalikan sama dengan negatif 6, dan kalau dijumlahkan itu sama dengan negatif 1. Nah, kita pasang di sini salah satunya negatif supaya kalau dikalikan sama dengan negatif dan kalau dijumlahkan itu negatif 1. Lihat sini, 2 dikali dengan negatif 3 itu menjadi negatif 6. Itu dikalikan, kalau dijumlahkan berarti 2 ditambah dengan negatif 3 menjadi negatif 1. Jadi kita bisa tulis dapat dirubah menjadi X tambah 2, karena I2 nya ini positif jadi tambah 2 dikali dengan X kurang 3 karena 3 nya ini negatif dibagi dengan 2X kurang 10 kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah bentuknya sudah seperti begini, langsung kita tentukan PN dan PTN nya. Yang pertama kita tentukan PN nya, yaitu ada 2 di sini, yaitu X ditambah 2 dan X dikurangi 3. Yang pertama kita tentukan PN nya yaitu X ditambah 2 itu sama dengan 0, jadi X sama dengan negatif 2. Kemudian yang kedua yaitu X kurang 3 sama dengan 0, jadi X sama dengan 3. Nah, kemudian kita tentukan PTN nya, pembuat tidak 0, yaitu yang di bawah ini, jadi 2X kurang 10 tidak sama dengan 0, sehingga 2X tidak sama dengan 10, jadi X tidak sama dengan 10 dibagi dengan 2, jadi X tidak sama dengan 5. Nah, kemudian setelah kita tentukan PN dan PTN nya, kemudian kita buat garis bilangan. Nah, kita tarik garis bilangan yaitu, nah kita amati sini juga PN dan PTN nya. PN ini selangnya bergantung daripada ini pola tanda dari soal utama ini, karena dia kurang dari pakai tanda sama dengan berarti selangnya nanti tertutup. Sementara PTN nya ini selangnya selalu terbuka tanpa dipengaruhi dari tanda soal utama yang disajikan ini. Jadi kita tulis mulai dari yang terkecil yaitu negatif 2, itu selangnya tertutup negatif 2. Kemudian yang terkecil juga 3, itu juga selangnya tertutup. Kemudian 5 ini PTN nya selangnya selalu terbuka. Kemudian kita tentukan daerah positif dan negatifnya. Nah, untuk menentukan daerah positif dan negatifnya kita kembali ke soal ini tadi, yang sudah jadi ini. Jadi ini kan positif, ini juga positif. Lihat variabelnya ini, positif, di bawah juga positif. Jadi positif dikali positif hasilnya positif, dan di bawah juga positif, berarti positif dibagi dengan positif hasilnya positif. Setelah kita mengetahui hasilnya positif, kita letakkan di paling kanan ini, positif lawan kebalikan negatif, positif negatif. Nah, setelah itu kita lihat permintaan tandanya dari soal utama itu, karena dia permintaannya kurang dari sama dengan, berarti daerah arsirannya, daerah himpunan penyelesaiannya itu terdapat pada daerah negatif, berarti antara 3 dan 5 ini dan kurang dari 2 ini. Jadi kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya
yaitu untuk setiap X di mana X kurang dari negatif 2, jangan lupa pakai tanda sama dengan karena ini celahnya tertutup, kurang dari sama dengan negatif 2 atau 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 5. Jangan lupa X elemen real. Nah, ini adalah jawabannya dari soal nomor 7. Nah, sekarang kita lanjut dengan soal nomor 8. Nah, sekarang untuk contoh soal nomor 8, yaitu X kuadrat kurang 9 dibagi dengan 6 dikurang dengan 3X lebih dari 0. Tidak pakai sama dengan ya, lebih dari 0. Nah, yang pertama-tama kita faktorkan yang di atas ini. Bilangan berapa yang dikalikan sama dengan negatif 9 dan kalau dijumlahkan itu 0. Jadi kita harus mendata bilangan yang dikalikan sama dengan negatif 9 dan kalau dijumlahkan yaitu 0. Kemudian, nah, di sini kita taruh 1 kali 9 itu sama dengan 9. Kemudian 3 dikali dengan 3 juga. Nah, kalau kita taruh salah satu di sini, misalnya saya letakkan negatif 3. Negatif 3 dikali dengan 3 berarti negatif 9. Dan kalau dijumlahkan itu sama dengan 0. Berarti negatif 3 ditambah dengan 3 kan 0. Berarti jadi kita bisa tulis X kurang 3, karena ini kurang yang pertamanya, dikali dengan X ditambah 3, karena ini 3-nya satunya positif, dibagi dengan 6 kurang 3X. Jangan lupa lebih dari 0. Kemudian setelah bentuknya sudah seperti ini, kita tentukan langsung PN dan PTN-nya. Yang pertama PN-nya. PN-nya yaitu ada 2 sini. X kurang 3 itu sama dengan 0, jadi X sama dengan 3. Yang berikutnya yang kedua, X ditambah 3 sama dengan 0, jadi X sama dengan negatif 3. Kemudian kita tentukan PTN-nya yang buat tidak 0, yaitu 6 kurang 3X tidak sama dengan 0. Jadi negatif 3X tidak sama dengan negatif 6, karena ini positif 6 penerus menjadi negatif 6. Kemudian X tidak sama dengan negatif 6 dibagi dengan negatif 3. Jadi X tidak sama dengan 2. Ini negatif dibagi negatif, negatif dibagi negatif positif. Nah, sekarang kita tentukan buat garis bilangan. Nah, kita buat garis bilangan, kemudian kita tentukan selang tertutup dan selang terbukanya. Karena PN-nya, kita lihat PN-nya sini, karena di sini tandanya tidak pakai sama dengan, berarti selangnya nanti semuanya terbuka. Kalau PTN-nya ini selangnya selalu terbuka tanpa dipengaruhi dari tanda soal utama ini. Jadi kita letakkan selangnya mulai dari yang terkecil, yaitu negatif 3. Karena semuanya terbuka berarti botalannya itu tidak penuh. Jadi negatif 3, kemudian 2 dan 3. Nah, setelah itu kita tentukan daerah positif negatifnya. Nah, untuk menentukan daerah positif negatifnya, kita lihat dari soal yang ini tadi, soal yang sudah kita sederhanakan ini. Jadi kita lihat sini, ini kan variabel X nya positif, ini juga positif, dan di bawah ini variabel X nya ini yang memiliki variabel X nya ini negatif. Jadi kita bisa kalikan positif dikali dengan positif, positif kali positif, hasilnya positif. Di bawah sini kan negatif, jadi positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif. Nah, setelah kita mengetahui negatif, kita letakkan di sebelah kanan negatif, lawannya positif, negatif, positif. Nah, kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya, karena di sini permintaannya lebih dari berarti daerah himpunan penyelesaian terdapat pada tanda yang bernilai tanda positif, berarti antara 2 dan 3 ini, dan kurang dari 3 ini, negatif 3 ini. Jadi HP-nya yaitu untuk setiap X di mana X
kurang dari negatif 3 atau 2 kurang X kurang 3. Jangan lupa X elemen real. Nah, ini untuk jawaban contoh soal nomor 8. Nah, sekarang kita lanjut dengan contoh soal nomor 9. Nah, untuk contoh soal nomor 9 yaitu X kurang 2 kuadrat ditambah 5 dibagi dengan 2X ditambah 1 kurang dari sama dengan 1. Nah ini kita sederhanakan dulu. Satu ini kita buat persamaan ketidaksamaan irasional ini kita buat ruas kanan dijadikan 0. Jadi kita bisa ubah menjadi X kurang 2 kuadrat ditambah 5 per 2X ditambah 1 kurang 1 per 1 kurang dari sama dengan 0. Kenapa 1 per 1? Karena ini kalau lebih dari 1 berarti langsung 2 per 1 atau 3 per 1. Karena dia cuma 1 berarti kita jadikan 1 per 1. Karena di sini positif pindah ruas menjadi negatif. Negatif ini kan positif 1 pindah ruas menjadi negatif 1. Setelah itu kita kali silang. Nah, setelah itu kita kali silang yaitu yang mana X kurang 2 pangkat 2 ini ditambah 5 dikali dengan 1 dan 2X ditambah 1 dikali dengan 1 kemudian 2X ditambah 1 dikali dengan 1 seperti konsep definisi yang telah dijelaskan sebelumnya itu. Kali silang, jadi kita bisa kali silang menjadi X kurang 2 kuadrat ditambah 5 dikali dengan 1 tetap hasilnya nilainya tetap ini. Kemudian yang ini dikali dengan ini. Yang bawah ini dikali dengan ini. Jadi kita bisa tulis karena ini nanti prosesnya panjang. Jadi kita langsung kalikan saja. Jadi negatif 2 dikali dengan 2X dikali dengan negatif 1 tetap menjadi negatif 2X. Kemudian 1 dikali dengan negatif 1 menjadi negatif 1 per 2X ditambah 1. Jangan lupa tandanya kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kemudian kita sederhanakan yang mana ini, yang kuadrat ini. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi ini kan pangkat 2 berarti kita bisa tulis X kurang 2 dikali dengan X kurang 2 karena kuadrat ditambah 5 kurang 2X kurang 1 per 2X ditambah 1 kurang dari sama dengan 0. Ini kurang 1. Kemudian setelah sudah bentuk seperti ini, nah kita sederhanakan yang ini dulu, yang X kurang 2 dikali dengan X kurang 2 ini. Nah, kita sederhanakan menjadi X dikali X menjadi X kuadrat, kemudian X dikali dengan negatif 2 menjadi negatif 2X, kemudian negatif 2 dikali dengan X menjadi pula negatif 2X, kemudian negatif 2 dikali dengan negatif 2. Negatif kali negatif positif berarti tambah 4. Kemudian lanjut tambah 5 kurang 2X kurang 1 per 2X ditambah 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kemudian kita jumlahkan atau kurangkan yang variabel yang sejenis, yang variabel dengan variabel yang sejenis dan konstanta dengan konstanta. Nah, kita jumlahkan jadi X kuadrat ini karena tidak ada temannya, jadi kita tulis langsung saja X kuadrat. Kemudian ini negatif 2X dikurangi dengan 2X dikurangi juga dengan 2X berarti menjadi negatif 6X. Kemudian ini 4 ditambah 5 kurang 1. 4 tambah 5 itu 9 dikurangi 1 berarti jadi 8. Berarti tambah 8 per 2X ditambah 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah bentuknya sudah seperti ini, kemudian kita faktorkan yang ini nih, X kuadrat kurang 6X ditambah 8. Nah, bilangan berapa yang dikalikan sama dengan 8 dan kalau dijumlahkan itu sama dengan
negatif 6. Nah, kita harus mendata bilangan yang dapat dikalikan sama dengan 8 dulu. 8 yaitu 1 dikali dengan 8. Kemudian 2 dikali dengan 4 itu juga 8. Nah, kita analisa di sini. Analisa bilangan berapa yang dikalikan sama dengan positif 8 dan kalau dijumlahkan itu sama dengan negatif 6. Berarti kita pasang sini negatif 2 dan negatif 4. Lihat, kalau dikalikan 8 dan kalau dijumlahkan negatif 6, berarti negatif 2 dikali dengan negatif 4. Negatif kali negatif positif, dan sekarang itu tadi perkalian dan sekarang penjumlahan. Negatif 2 tambah negatif 4 berarti negatif 6. Saya ulang sekali lagi. Kalau dikalikan yaitu negatif 2 dikali dengan negatif 4 itu menjadi positif 8. Negatif kali negatif positif. Kemudian dijumlahkan negatif 2 tambah negatif 4 menjadi negatif 6. Jadi kita bisa tulis X kurang 2 dikali dengan X kurang 4 karena di sini keduanya negatif, per 2X ditambah 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kemudian kita tentukan PN dan PTN-nya. Nah, kita tentukan PN-nya dulu. PN-nya dulu yaitu X kurang 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 2. Kemudian yang kedua, X kurang 4 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 4. Kemudian PTN-nya yaitu 2X ditambah 1 tidak sama dengan 0. Jadi 2X tidak sama dengan negatif 1. Jadi X tidak sama dengan negatif 1 per 2. Nah, setelah kita tentukan PN dan PTN-nya, kemudian kita buat garis bilangan. Nah, kita tarik garis bilangan yaitu di sini saja. Nah, kita tentukan selang terbuka dan selang tertutupnya. Nah, untuk selang terbukanya itu berlaku untuk PTN, sementara selang PN-nya ini tergantung dari pola tanda yang ada di sini. Karena di sini kurang dari pakai tanda sama dengan, berarti nantinya PN-nya ini tertutup. Berarti sekarang kita tentukan mulai dari yang terkecil yaitu negatif 2. Negatif 2 karena dia PTN berarti terbuka. Selangnya terbuka. Kemudian PN-nya ini selangnya tertutup karena pola tandanya pakai tanda sama dengan, berarti dari yang terkecil yaitu 2. Ini negatif 1 per 2. Kemudian 2-nya tertutup. Kemudian 4-nya juga tertutup. Kemudian kita tentukan daerah positif negatifnya. Untuk menentukan daerah positif negatifnya, kita lihat dari soal ini tadi. Soal yang sudah jadi ini. Nah, di sini kan X-nya, variabel X-nya positif, ini juga positif dan ini juga positif. Jadi positif dikali positif hasilnya positif. Positif dibagi dengan positif, ini kan 2X positif. Positif bagi positif hasilnya positif. Nah, letakkan di sebelah kanan ini positif, negatif, positif, negatif. Kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya, karena di sini permintaannya kurang dari sama dengan, berarti daerah himpunan penyelesaian terdapat pada daerah negatif. Jadi antara 2 dan 4 ini dan kurang dari 2 ini, kurang dari negatif 1 per 2 ini. Jadi himpunan penyelesaiannya HP-nya yaitu untuk setiap X, di mana X kurang dari, yang pakai sama dengan karena selangnya terbuka, kurang dari negatif 1 per 2 atau 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. X elemen real. Nah, ini adalah jawaban dari contoh soal nomor 9. Nah, sekarang kita lanjut dengan contoh soal nomor 10. Nah, di sini saya punya contoh soal nomor 10 yaitu
X kuadrat ditambah 2X kurang 24 dibagi dengan X kurang 3 kuadrat dikali dengan X kurang 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk contoh soal nomor 10 ini, nah langkah yang pertama harus kita faktorkan yang di atas ini, X kuadrat tambah 2X kurang 24 ini. Nah, cara untuk pemfaktorannya kita harus mendata bilangan berapa yang dikalikan sama dengan 24 ini. Jadi 24 kita langsung, yaitu kita mendata 1 kali 24, kemudian 2 dikali dengan 12, kemudian 3 dikali dengan 8, kemudian 4 dikali dengan 6. Nah, kita analisis di sini bilangan yang dikalikan sama dengan negatif 24, dan kalau jumlahkan itu sama dengan 2. Berarti saya pasang di sini untuk menjadi, supaya menjadi 2, yaitu negatif 4 harus saya pasang negatif 4, karena negatif 4 ditambah dengan 6 itu sama dengan 2, dan negatif 4 dikali dengan 6 itu sama dengan negatif 24. Jadi saya bisa tulis, yaitu kita ubah menjadi X kurang 4, karena ini negatifnya negatif 4, jadi kurang 4 dikali dengan X ditambah 6 per X kurang 3 kuadrat dikali dengan X kurang 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah bentuknya seperti begini, langsung kita tentukan PN dan PTN nya. Nah, sekarang kita tentukan PN nya dulu. PN nya yaitu ada 2, X kurang 4 sama dengan 0, jadi X sama dengan 4. Kemudian yang kedua, X ditambah 6 sama dengan 0, dan X sama dengan negatif 6. Kemudian kita tentukan PTN nya, pembuat tidak 0, yaitu yang kuadrat ini kita hiraukan saja. Jadi kita bisa tulis X kurang 3 tidak sama dengan 0, jadi X tidak sama dengan 3. Kemudian yang kedua, X kurang 2 tidak sama dengan 0, jadi X tidak sama dengan 2. Nah, setelah kita tentukan PN dan PTN nya, kemudian kita tentukan buatkan garis bilangan. Nah, sekarang kita buatkan garis bilangan, yaitu untuk menentukan selang terbuka dan selang tertutupnya. Nah, kita tentukan dari yang terkecil, yaitu negatif 6. Negatif 6 ini selangnya tertutup, karena di sini pakai tanda sama dengan, berarti tertutup ini untuk negatif 6. Kemudian yang terkecil juga, yaitu 2. 2-nya ini karena dia PTN selalu terbuka, berarti 2 ini terbuka. Kemudian 3 juga terbuka karena dia terletak di PTN. Kemudian 4 ini tertutup. Setelah itu kita tentukan daerah positif negatifnya. Nah, kita untuk menentukan daerah positif negatifnya, kita kembali ke soal yang ini, yang sudah jadi ini tadi, kita sudah sederhanakan ini. Nah, kita amati di sini, ini kan positif, variabel X nya positif, ini juga positif, ini juga positif, ini juga positif. Nah, ini positif dikali positif, hasilnya positif. Kemudian positif dikali dengan positif, hasilnya juga positif untuk pembilangnya. Pembilang dan penyebutnya sama-sama positif. Jadi positif dibagi dengan positif, hasilnya positif. Jadi kita letakkan di sebelah kanan sini positif, ini negatif. Karena di sini 3-nya ini ada kuadrat, berarti juga harus negatif di sini. Karena di 3-nya ini ada kuadrat. Jadi positif, negatif, negatif. Kemudian kembali lagi positif, negatif. Nah, untuk ada cara lain juga untuk menentukan daerah positif negatifnya. Kita bisa masukkan angka-angka yang ada di sekitaran antara angka-angka ini. Misalnya sini ada negatif, pastinya ada negatif 7. Negatif 7 kita masukkan, gantikan sini sebagai, kita gantikan X ini dengan negatif 7 sini. Kalaupun kita gantikan, tetap hasilnya sama seperti yang ada di sini. Nah,
Selanjutnya saya ulang sekali lagi, karena di sini ada kuadrat di 3 ini, X kurang 3 ini, karena ada kuadrat berarti daerah positifnya negatifnya seperti begini. Yang pertama kan positif, kemudian negatif. Karena di 3 ini ada kuadrat berarti tandanya tidak berubah, langsung menjadi negatif juga. Nah, setelah sudah melewati 3 ini, kemudian tandanya berubah, positif negatif. Nah, setelah itu kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Karena di sini permintaannya lebih dari, berarti daerah himpunan penyelesaian terdapat pada daerah positif, berarti yang ini ke kanan dan ini antara negatif 6 dan 2. Jadi HP-nya yaitu untuk setiap X di mana negatif 6 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, atau X lebih besar sama dengan 4, X elemen real. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, demikian penjelasannya, semoga dapat terpahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.